Ya, selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Perkenalkan kembali, saya Beno Bianta Putra dari Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Indonesia dengan nomor 22068200094. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai analisa saya tentang sirkular ekonomi di dunia keteknikan dengan metode pendekatan yaitu menggunakan metode numerik. Dan di sini juga diekspektasikan atau distandarisasi menggunakan high expectation dan framework yang saya gunakan juga yaitu adalah DAI5. Nah, pertama saya mencoba untuk mendefinisikan dulu dengan intention di sini. Di sini saya coba bedah background overview-nya, yang mana Circular Economy Engineering adalah bidang interdisipliner yang berfokus pada perancangan dan pelaksanaan sistem serta proses yang mempromosikan penggunaan sumber daya secara efisien. Kemudian meminimalisir limbah, kemudian juga memperpanjang siklus hidup produk serta material. Dan di sini prinsip utama dari teknik ekonomi sirkular atau sirkular ekonomi yang berbasis keteknikan itu meliputi pengurangan input sumber daya, kemudian juga penggunaan kembali material, kemudian daur ulang sampah dan regenerasi sistem alam. Dan pendekatan ini juga berbeda dengan model ekonomi linear tradisional yang mengikuti pola take, make, and waste atau ambil, kemudian membuat, kemudian membuang. Nah, selanjutnya masih tentang intention. Di sini saya membuat status quo atau kondisi aktual, di mana kondisi aktual ekonomi sirkular yang berbasis keteknikan di Indonesia itu Indonesia sebagai negara berkembang dengan populasi besar dan pertumbuhan ekonomi yang pesat sebenarnya menghadapi tantangan besar dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi sirkular. Yang pertama adalah tentang kesadaran dan pemahaman, yang mana realitasnya yaitu kesadaran tentang ekonomi sirkular mulai tumbuh tetapi masih terbatas di masyarakat umum dan bisnis. Yang mana solusinya ini secara sederhana dikategorikan perlu kampanye edukasi dan peningkatan kesadaran dan oleh pemerintah dan NGO. Kemudian yang kedua adalah infrastruktur dan teknologi, di mana infrastruktur daur ulang dan teknologi pengelolaan limbah masih kurang memadai. Yang mana harusnya investasi dalam fasilitas dan teknologi daur ulang modern itu serta juga kerjasama internasional untuk transfer teknologi. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai kebijakan dan regulasi, yang mana kebijakan itu ada kebijakan mendukung, tetapi implementasi dan penegakannya hingga sampai saat ini itu masih kurang konsisten. Dan perlu kebijakan yang lebih tegas dan intensif untuk praktik ekonomi sirkular serta sanksi bagi pelanggar-pelanggarnya. Kemudian perlunya kolaborasi dan kemitraan, di mana kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan NGO ada tetapi masih terbatas. Yang mana jika dielaborasikan yaitu perlu kolaborasi lebih erat dan berkelanjutan melalui platform yang menghubungkan berbagai pemangku kepentingan yang ada seperti pemerintah, kemudian pihak swasta dan pihak NGO. Kemudian juga bisa dilibatkan kepada masyarakat juga. Dan yang terakhir yaitu budaya dan perilaku konsumen, di mana konsumen masih cenderung memilih produk baru daripada produk daur ulang. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah edukasi konsumen tentang manfaat produk berkelanjutan dan kampanyenya yang efektif untuk mengubah perilaku masyarakat. Kemudian selanjutnya kita beralih kepada tahap initial thinking, di mana pendekatan metode numerik pada topik sirkular ekonomi yang berbasis keteknikan ini, di mana pendekatan metode numerik dalam teknik ekonomi sirkular itu melibatkan penggunaan berbagai alat
dan teknik untuk menganalisis, mengoptimalkan, dan memodelkan sistem dan proses yang mendukung prinsip-prinsip ekonomi sirkular atau circular economy. Dan implementasi yang pertama yaitu tentang LCA atau Life Cycle Assessment, di mana pendekatannya LCA ini menggunakan model matematika untuk menilai dampak lingkungan dari produk atau proses panjang siklus hidupnya. Kemudian data inventaris yang digunakan itu adalah input dan output material dan energi. Kemudian juga faktor dampak lingkungan. Kemudian alat yang digunakan yaitu software LCA seperti SIMAPRO, Gabi, dan OpenLCA. Dan implementasi kedua yaitu optimasi sumber daya, di mana menggunakan metode optimasi seperti linear programming genetic algorithm dan multi-objective optimization untuk memaksimalkan efisiensi sumber daya dan meminimalkan limbah. Kemudian data yang diperlukan, ya standarnya adalah input-output industri, kemudian biaya operasional, dan batasan lingkungan. Kemudian alat yang bisa digunakan Lingo, MATLAB, dan General Algebraic Modeling System. Kemudian yang ketiga adalah simulasi proses daur ulang. Bisa dilihat pendekatan data dan alat yang digunakan. Kemudian implementasi selanjutnya adalah analisis struktur dan performa material. Kemudian yang menarik adalah pemeliharaan prediktif dan integrasi IoT atau Internet of Things yang sebenarnya sudah dikembangkan dari tahun 2019, di mana menggunakan analitik data dan machine learning untuk memprediksi kegagalan dan mengoptimalisasi jadwal pemeliharaan. Dan datanya di sini adalah data sensor real time, histori pemeliharaan, dan kondisi operasi. Kemudian alat-alatnya juga terkini, yaitu Python, IoT platform seperti AWS IoT, kemudian Microsoft Azure IoT. Kemudian key takeaways-nya adalah dari initial thinking yang sudah dijalankan, yaitu pendekatan metode numerik dalam teknik ekonomi sirkular memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan optimasi dari sistem dan proses yang mendukung prinsip ekonomi sirkular, yang mana penggunaan alat dan teknik yang tepat itu dapat membantu mengidentifikasi efisiensi, mengurangi limbah, dan meningkatkan keberlanjutan lingkungan serta ekonomi dari berbagai kegiatan industri. Kemudian idealization di sini saya mencoba membedah vision for circular economy, di mana technological dan organizational aspek yang saya buat di sini dengan standar high expectation yang sudah ditugaskan, di mana di technological aspek di sini advanced recycling technologies. Yang pertama automated sorting system, di mana kita mengutilisasi AI dan machine learning untuk mengembangkan akurasi dan efisiensi dari pemilihan yang membuang-buang suatu material begitu. Kemudian kita juga memastikan bahwa kita bisa meningkatkan level dari kemurnian dan mendaur ulang material tertentu. Kemudian chemical recycling, dan yang selanjutnya adalah 3D printing with recycle materials, yaitu melakukan 3D printing teknologi untuk membuat produk baru yang produknya ini adalah produk hasil daur ulang. Jadi ini sangat mereduksi dari penggunaan material baru dan bahan-bahan yang baru. Kemudian adalah renewable energy integration, dan di mana di sini kita mencoba mengintegrasikan RE dengan circular economy, yang mana ini sangat-sangat satu selaras lah. Ibaratnya kita berbicara tentang circular economy, yang mana circular economy sendiri ini kan punya berbagai fokusan dan aspek, dan salah satunya adalah circular energy. Dan ini adalah salah satu cara untuk memaksimalkan circular energy yang ada di Indonesia. Yang pertama distributed energy resources, yang kedua adalah smart grids. Kita mengimplementasikan smart grid ini kepada untuk memanage pendistribusian dan efisiensi dari operasional industri dari renewable energy sendiri. Kemudian
uh, masih tentang technological aspect, yaitu smart manufacturing yang selaras dengan core competence Departemen Teknik Mesin yang diintegrasikan dengan IoT dan Industrial IoT, Internet of Things. Yang Industrial IoT ini sangat baru di tahun ini dan masih perlu banyak optimasi dan pengembangan research and development lah. Yang kedua itu digital twins, dan selanjutnya itu ada sustainable product design. Ada dua, eco design software, di mana kita coba untuk membuat suatu software yang ramah lingkungan dan mengutilisasi semaksimal mungkin software tersebut. Dan kita coba juga membuat desain manufaktur yang lebih bisa mudah untuk didaur ulang dan diperbaikilah, di repair. Kemudian kalau aspek yang kedua yaitu adalah organizational aspect. Di sini ada circular business models, yaitu product as a service, kemudian closed loop supply chains. Yang mana supply chains ini juga salah satu hal yang punya peran besar untuk memajukan ekonomi. Dan yang kedua adalah collaboration and partnerships. Di sini dua yang menjadi titik berat, yaitu industrial symbiosis, yaitu kita coba establish hubungan dari companies untuk kolaborasi satu sama lain untuk bisa mengubah bahan yang sudah menjadi sampah hasil dari material yang telah diciptakan oleh industri-industri itu. Mereka kolaborasi untuk menciptakan bahan itu agar bisa digunakan lagi. Dan kita coba juga dengan public-private partnership, yaitu mengkolaborasikan pemerintah, NGO, dan coba untuk menggait research institution untuk membangun dan mengimplementasikan inisiasi dari circular economy, peraturannya, kemudian juga teknologi-teknologi yang bisa diciptakan. Kemudian kita beralih kepada instruction set, di mana di sini lebih kepada implementation. Jadi dari mata kuliah yang sudah diajarkan tentang metode numerik, saya diajarkan tentang CFD software, yang bisa di sini saya gambarkan. Software ini sangat powerful dan bisa mengoptimasi proses pada konteks circular economy. Dan saya membagi menjadi 7 step untuk mengimplementasikan ini dan bisa meminimalisir dari waste itu sendiri. Jadi step pertama adalah mendefinisikan objective and scope. Jadi di sini sebenarnya kita coba mendefinisikan dari skala tujuan dan target objektifnya. Kemudian scope itu adalah lingkup yang bisa kita capai sebagai mahasiswa dan apa yang bisa software ini kembangkan sejauh mana gitu. Software ini bisa berkembang. Kemudian step yang kedua adalah data collection. Itu pengumpulan riset data mengenai CFD soft ini bisa diimplementasikan sejauh apa dan bukti-bukti konkretnya seperti apa dan masalah-masalah yang ditimbulkan apabila penyalahgunaan sesuatu atau miss dari alatnya itu berdampak seperti apa. Semua berbasis dengan data dan juga studi kasus yang real seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita mencoba membuat suatu sistem di mana sistem ini masih trial and error dan menjadi suatu hal yang ideal yang bisa kita gunakan. Dan step yang keempat itu adalah kita mencoba setelah merangkai sistem, kita mengimplementasikan model yang udah kita buat. Walaupun tadi trial and error, maka dari situ kita dicoba di fase ini persentase keberhasilannya berapa dan kegagalannya berapa. Kemudian step yang kelima, kita coba kalibrasi. Ketika memang ada kegagalan, kita evaluasi di mana kegagalannya dari sistem tersebut.
Kemudian kita coba validasi juga impact yang bisa diberikan dari sistem yang telah kita buat dari CFD Soft ini. Kemudian kita membuat step selanjutnya, kita membuat skenario analisis di mana ketika software ini sudah berkembang dan bisa dimaksimalkan, sejauh mana si software ini bisa dikembangkan selanjutnya, kayak gitu. Dan kita coba memitigasi kegagalan-kegagalan yang mungkin terjadi di masa depan. Dan step yang terakhir adalah interpretasi dan decision making. Kita memilih untuk persebaran sistem ini akan ditujukan ke pasarnya kemana, dan prospeknya seperti apa, dan target pencapaian akhirnya end goals-nya itu seperti apa. Itu dari instruction set. Kemudian terakhir adalah conscious thinking, menjadi garis finish dari alur berpikir yang diciptakan oleh Pak Dai sendiri tentang Dai 5, di mana saya mencoba untuk berpikir di sini dari hasil analisa, kemudian implementasi, dan juga ya berasal dari intention, initial thinking, idealization, dan instruction set. Jadi hasil akhir dari penelitian dan juga pengembangan dari apa yang sudah saya buat tadi, di mana penggunaan perangkat lunak CFD ini sebenarnya dalam rekayasa ekonomi sirkular yang dititik beratkan kepada keteknikan itu memberikan kerangka kerja yang efektif begitu untuk meningkatkan efisiensi sumber daya dan mengurangi dampak lingkungan dalam proses industri. Melalui simulasi CFD ini, sebenarnya kita dapat mengidentifikasi ketidakefisienan dan area potensial untuk perbaikan dengan detail yang lebih punya akurasi yang tinggi. Dan integrasi data yang luas juga memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang berbasis informasi. Kemudian model CFD ini juga dikembangkan menghasilkan output yang dapat diandalkan, yang dapat membantu kita juga menemukan konfigurasi optimal untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi limbah yang menjadi target end goals kita. Dengan rekomendasi praktis yang dihasilkan dari penelitian ini, sebenarnya kita dapat menggerakkan praktik industri menuju keberlanjutan yang lebih baik. Dengan demikian juga, penerapan CFD dalam rekayasa ekonomi sirkular itu menjanjikan masa depan industri yang lebih sustain dan berkelanjutan. Sebenarnya dari situ kita bisa bayangkan banyak hal bisa menjadi suatu hal yang krusial dan menjadi sesuatu yang bisa kita kembangkan di masa depan. Dan ini menjadi garansi kita untuk hidup di bumi ini, dan harapannya adalah sirkular ekonomi ini bisa berjalan dan penelitian dan pengembangannya terus berlanjut dan juga bisa memberikan dampak kepada bumi kita ini, bumi Indonesia menjadi lebih baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.